Bapak Ibu, selamat pagi saudara-saudaraku yang kukasihi. Selamat mendengarkan firman Tuhan, selamat berbagi melalui firman yang kita akan baca bersama-sama pagi hari ini. Bapak Ibu, kita akan buka kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang saya beri judul adalah Keep on Going. Tetap berlari, tetap berjalan maju. Amin. Mari kita buka dalam Mika 4 ayat 1 sampai 5. Kita akan baca bersama-sama Mika 4 ayat 1 sampai 5. Judulnya Sion sebagai pusat kerajaan damai. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya." Amin. Mika menuliskan bahwa akan terjadi, berarti pasti terjadi di akhir-akhir hari-hari terakhir. Nah, saat-saat inilah hari-hari terakhir. Kegoncangan semakin besar, kesukaran semakin besar, tapi ingat firman Tuhan mengatakan tidak saja dikatakan hal-hal yang terjadi yang tidak mengenakan, tapi akan terjadi bahwa dikatakan gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung. Dan dikatakan akan ada banyak suku bangsa, mereka akan berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalannya, supaya kita berjalan menempuhnya." Ada kebenaran-kebenaran, ada hal-hal baik yang akan diterima di akhir-akhir zaman, di masa-masa akhir ini. Jadi bukan hal yang buruk saja. Firman Tuhan menyediakan perkara-perkara baik di masa-masa seperti ini. Di masa-masa saat ini akan ada banyak orang belajar tentang Tuhan, orang mencari Tuhan. Bahkan dikatakan tidak akan ada lagi seperti orang menempa pedang berperang, bangsa mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang lagi. Tapi yang mereka kerjakan, di ayat 4 dikatakan mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon ara dan tidak ada yang mengejutkan sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Akan terjadi hal-hal baik dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Pandemi ini akan segera berlalu. Pandemi ini akan segera berakhir, pasti berakhir. Dan kita akan melihat hal-hal baik di balik semua yang terjadi. Caranya bagaimana? Caranya mari terus kita berjalan maju bersama Tuhan. Mari kita terus keep on going, berlari mengejar Tuhan, mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Tidak usah terlalu banyak memperhatikan keadaan yang ada, tapi mari kita fokus sama Tuhan. Perhatikan pengajaran-pengajaran Tuhan, perhatikan firman yang Tuhan sampaikan. Bukan berarti kita 24 jam cuma nongkrongin firman Tuhan. Kita boleh melakukan hal-hal lain. Tapi mari tetap fokus kepada perkataan Tuhan. Tetap keep on going. Tetap berlari. Buat orang percaya, apapun dan bagaimanapun keadaanmu saat ini, hidup ini harus tetap dijalani. Iya kan? Mau pandemi kek, mau keadaan belum stabil kek, kita harus tetap menjalani hidup ini. Dan mari kita memilih menjalani hidup ini bersama Tuhan. Tetap harus dijalani. Kita nggak bisa mundur. Kita nggak bisa berjalan mundur. Tapi kita harus tetap maju. Keep on going. Kemudian buat orang percaya, persoalan yang kita hadapi bukanlah hal yang menghambat untuk kita berhenti mempercayai Tuhan. Rugi loh Bapak Ibu.
Ketika kita keadaan ini kok belum berubah, kehidupan saya makin sukar, kok sakit nggak sembuh-sembuh, kemudian kita mulai berhenti percaya sama Tuhan, rugi. Tapi mari kita terus percaya sama Tuhan. Karena ketika kita terus membangun percaya kita kepada Tuhan, maka apa yang kita percayai itu akan terjadi dalam hidup kita. Berarti apa? Keep on going. Teruslah mempercayai Tuhan. Itulah karakter orang percaya yang sungguhnya. Orang percaya, buat orang percaya, masalah tidak membuat kita berhenti setia kepada Tuhan. Jangan mengurangi kesetiaanmu kepada Tuhan. Jangan mengurangi kesungguh-sungguhanmu kepada Tuhan. Jangan kurangi ketekunanmu kepada Tuhan. Terus kerjakan, maju terus. Jangan pernah dikurangin, karena ada hasil yang akan Bapak Ibu terima. Ketika ketekunan kita kerjakan, minggu lalu saya bagikan bahwa ketekunan itu akan berbuah utuh sempurna dan tidak kekurangan suatu apapun. Mari kerjakan dengan kesetiaan, mari terus mempercayai Tuhan, mari terus tekun, mari terus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan dikatakan lagi, orang yang tetap berlari, orang yang tetap berjalan maju, pasti ada sesuatu yang dia tuju, pasti ada sesuatu yang menjadi sasaran, ya kan? Ketika dia memulai langkahnya, pasti ada hal di depan sana yang akan dia capai. Orang yang berjalan maju pasti punya tujuan dong. Dan orang yang tetap berlari, orang yang tetap berjalan maju, karena ada hal yang ingin dia raih, karena ada hal-hal yang menarik perhatiannya, karena ada hal yang dia anggap menguntungkan hidupnya. Makanya hanya di dalam Tuhan kita akan tetap memiliki pengharapan, kita akan tetap bisa berjalan maju. Hanya orang-orang yang berada di dalam Tuhan yang percaya bahwa pengharapan mereka akan segera terwujud. Jadi terus berjalan maju, terus berlari. Orang yang berlari karena ingin mempercepat perjalanannya. Iya dong, jangan mau jalan di tempat. Karena orang yang suka jalan di tempat, itu orang yang suka memperhatikan kiri dan kanan, bahkan menengok ke belakang. Makanya nggak pernah maju. Mereka tidak pernah memperhatikan jalan yang Tuhan sedang tunjukkan dalam hidupnya. Jadi terus berjalan maju. Ketika Tuhan mengarahkan hidup kita, ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, percayalah, Tuhan gak sembarangan mengizinkan hal-hal yang tidak mengenakan daging kita itu terjadi. Percayalah Bapak Ibu, segala perkara yang terjadi itu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Pegang firman Tuhan itu, akan mendatangkan kebaikan atas dirimu. Pandemi ini buat anak-anak Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang terus mengasihi Tuhan, yang terus percaya kepada Tuhan, yang terus berjalan maju, tidak terpengaruh dengan keadaan yang ada. Bagaimana caranya kita bisa keep on going, kita bisa tetap terus maju, kita tetap terus berlari bersama Tuhan. Bagaimana caranya? Saya akan bagikan. Yang pertama, ingat baik, orang Kristen gak boleh jalan di tempat. Ya, orang Kristen tidak boleh jalan di tempat. Jadi yang pertama, mari kita tingkatkan kehidupan manusia rohani kita. Itu udah salah satu cara yang sangat penting. Rohani kita tidak boleh menjadi lemah di saat-saat seperti ini. Tekanan semakin berat, beban semakin berat. Tapi buat orang percaya, buat anak-anak Tuhan, mari kita tingkatkan kehidupan manusia rohani kita. Tadi di Mika dikatakan, Mika 4 ayat 2, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Nah, mari kita naik mendekat kepada Tuhan. Mari kita naik lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi yang pertama, tingkatkan manusia rohanimu. Dekatkan lebih banyak dirimu kepada Tuhan. Banyak baca firman Tuhan. Banyak menggali belajar firman Tuhan. Karena apa? Dari situlah kita akan menerima pengajaran yang benar. Dari situlah kita akan menerima jalan-jalan yang benar. Sehingga kita bisa berjalan tetap kuat, Bapak Ibu. Ini poin yang pertama. Cara kita meningkatkan kehidupan rohani kita. Mari kita terus mendekat kepada Tuhan. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Maleaki 2 ayat 6-7 masih dalam Maleaki juga.
Maleakhi 2 ayat 6-7. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia akan mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Meningkatkan kehidupan manusia rohani kita saat kita berjalan mendekat kepada Tuhan, meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kehidupan rohani kita, maka kita bisa mengkoreksi setiap kesalahan-kesalahan hidup kita. Bahkan mungkin kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang yang saat ini mungkin sudah salah jalan, salah mengambil keputusan. Kita bisa berbagi hidup dengan pengalaman-pengalaman yang kita dapati, sehingga akan semakin banyak orang mengenal Tuhan di masa-masa seperti ini. Ayat yang ke-7 di dalam Maleakhi 2 ayat 7. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Terus tingkatkan kehidupan manusia rohanimu. Hidupi setiap firman Tuhan. Izinkan Tuhan memproses hidupmu. Jangan pernah menyerah, maju terus. Tekanan itu tidak akan membuatmu hancur, tapi akan membuatmu semakin melekat kepada Tuhan. Akan membuatmu mengeluarkan kualitas rohani yang luar biasa. Saat kita tetap percaya, tetap berlari, tetap mengejar Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahwa hal-hal yang kita alami ini tidak akan bisa menghancurkan ekonomimu, menghancurkan masa depanmu, menghancurkan kehidupanmu saat ini. Tapi masa-masa seperti ini akan memunculkan kualitas imanmu lebih daripada masa-masa sebelum pandemi ada. Coba kalau kita mau dengar anak-anak Tuhan yang tetap keep on going dalam mengiring Tuhan sekalipun masa-masa sukar seperti ini. Kesaksian-kesaksian yang saya dengar adalah kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Pengharapan mereka kepada Tuhan semakin teguh. Pengharapan mereka kepada Tuhan semakin kokoh. Bahkan mereka melihat banyak mujizat di masa-masa sukar seperti ini. Itulah contoh dari orang-orang yang terus mengejar Tuhan, yang terus fokus kepada Tuhan. Mereka tidak akan menjadi lemah, tapi mereka akan terus mengejar dan melihat kebaikan Tuhan dalam masa-masa sukar seperti ini. Karena firman Tuhan yang mengatakan, Bapak Ibu, jadi mari kita tingkatkan kehidupan manusia rohani kita. Jangan pernah cepat merasa puas dengan tingkat kerohanian kita yang mungkin kita rasa semuanya sudah cukup, tidak perlu beriman, tidak perlu banyak berdoa, cukup doa makan, doa tidur, keluarga saya aman-aman saja kok, anak saya baik-baik saja kok, keuangan saya stabil kok, nggak perlu berdoa. Saya lebih suka sibuk dengan perkara-perkara dunia saat ini, karena toh semuanya sudah teratur dengan baik. Jangan pernah puas dengan kondisimu saat ini, karena nggak akan ada yang pernah tahu 1, 2, 3 menit di depan kita apa yang terjadi. Tapi mari terus tingkatkan kehidupan manusia rohani kita, dan jangan lari ketika Tuhan memprosesmu, karena Tuhan gak sembarangan memproses seseorang. Saat Tuhan mengizinkan perkara yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidupmu, percayalah, segala yang terjadi mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Ada nilai ilahi yang ingin Tuhan munculkan dalam hidupmu. Ada kualitas-kualitas rohani yang mungkin dulu gak pernah ada dalam hidupmu. Itu Tuhan munculkan ketika masa-masa sukar ini Bapak Ibu alami. Ketika penderitaan berat ini Bapak Ibu alami. Ingat baik, gak ada yang bisa ditukar ketika nilai ilahi muncul dalam hidupmu. Siapa yang bisa tukar dengan materi? Gak bisa. Engkau akan menjadi pribadi yang berharga di mata Tuhan, pribadi yang dipilih oleh Tuhan, karena engkau tetap fokus, tetap keep on going, tetap terus sekalipun badai hidup menghantam hidupmu, tapi engkau tetap setia, engkau tetap melakukan kebenaran, maka engkau menjadi pribadi yang lebih daripada orang-orang yang menang. Jadi jangan lari ketika Tuhan memproses. Yang berikutnya, jangan datang kepada Tuhan dengan tangan yang hampa. Artinya apa? Mari beri yang terbaik buat Tuhan. Yang terbaik itu cuma kita yang tahu. Ketika kita memberi sesuatu kepada Tuhan, kita bisa tahu, Tuhan, ini yang aku punya yang terbaik.
Ini yang aku korbankan kepadamu, ini yang aku persembahkan kepadamu. Bukan berarti Tuhan kekurangan sesuatu yang baik, tapi disinilah Tuhan ingin melihat bahwa sekali seperti janda, kalau kita ingat cerita janda miskin yang pada waktu dia memberi persembahan, dia hanya bisa memberi persembahan itu adalah mungkin uang logam, itu yang dia punya, tapi itu yang terbaik yang dia berikan. Karena dia berikan seluruhnya dengan segenap hati. Bukan masalah bentuk, bukan masalah nominal, bukan masalah penampilan. Tapi ketika hati kita datang kepada Tuhan, kita memberikan dengan hati yang penuh dengan sukarela, hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan hati yang gembira kepada Tuhan. Maka kita sedang datang kepada Tuhan bukan dengan tangan yang hampa. Karena seluruh hidup kita berikan kepada Tuhan. Dan itu mengajarkan kita untuk kita bisa membawa kerohanian kita lebih baik di hadapan Tuhan. Terbuka semuanya di hadapan Tuhan. Jadi poin yang pertama, tingkatkan kehidupan manusia rohanimu. Supaya engkau bisa tetap terus, keep on going, berjalan maju untuk meraih setiap janji yang Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, berjalanlah terus bersama Tuhan. Jangan berjalan dengan yang lain. Jangan berjalan dengan pikiranmu. Jangan berjalan dengan pendapatmu. Jangan berjalan menurut nasihat-nasihat orang fasik. Nasihat orang-orang yang gak mengenal Tuhan. Nasihat orang yang rohaninya up and down. Tapi berjalanlah menurut nasihat firman Tuhan. Berjalanlah menurut nasihat orang-orang yang memiliki kualitas rohani yang luar biasa. Karena itu akan membawamu kepada tujuan Tuhan. Mari kita buka di dalam Ayub 23 ayat 11 sampai 12. Ayub 23 ayat 11 sampai 12. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ini yang kedua, saat Ayub menuliskan bahwa kakinya ikut jejaknya Tuhan, tidak dia menyimpang ataupun bergeser. Demikian juga kita, ketika kita berjalan bersama Tuhan, ikut langkahnya Tuhan, ikut caranya Tuhan, ikut petunjuknya Tuhan, ikut nasihatnya Tuhan, maka kita akan sampai kepada tujuannya Tuhan. Tapi kalau kita berjalan menurut pendapat kita, pikiran kita, nasihat orang di luar sana, kita gak akan pernah ketemu yang namanya janji Tuhan. Karena yang kita ajak jalan adalah pikiran kita, pendapat kita, dan nasihat orang dunia. Bukan Tuhan yang menyertai kita, karena kita tidak pernah melibatkan Tuhan dan kita gak mau berjalan di jalannya Tuhan. Jadi mari kita memilih berjalan bersama Tuhan. Supaya kita bisa terus fokus, maju terus, keep on going. Untuk tetap kuat di dalam setiap hal-hal yang sedang terjadi dalam hidup kita. Keluaran 33 ayat 15. Di sini Musa mengatakan bahwa, berkatalah Musa, Keluaran 33 ayat 15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Betapa ketergantungan Musa terhadap Tuhan, sehingga dia berani berkata bahwa kalau bukan Tuhan yang membimbing, jangan pernah suruh kami berjalan. Mari kita ambil komitmen ini. Tuhan, tanpamu Tuhan, saya tidak akan berjalan. Tanpa perintahmu, saya tidak akan bergerak. Tanpa firmanmu, saya tidak akan mengambil langkah apa-apa. Mari bergantung penuh kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu membawamu sampai kepada tujuannya. Jadi yang kedua, berjalanlah bersama Tuhan. Yang ketiga, tetap fokus. Tadi saya singgung bahwa orang yang jalan di tempat adalah orang yang suka nengok kiri, kanan, atau ke belakang. Dia nggak pernah memperhatikan jalannya. Tapi orang yang memiliki fokus, orang yang memiliki tujuan, orang yang memiliki sasaran, dia akan fokus kepada apa yang dia raih. Kalau Bapak Ibu saat ini sedang fokus mengharapkan sesuatu,
mengharapkan mujizat, mengharapkan pertolongan, mengharapkan jawaban doa, mari kita fokus sama pengharapan kita. Mari kita fokus sama doa-doa kita. Mari kita fokus pada janji-janji Tuhan. Jangan yang lain. Karena dengan kita fokus, kita akan terus berjalan maju dan kita akan punya semangat untuk terus berjalan. Karena ingat, firman Tuhan katakan, pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Dan Tuhan juga berkata bahwa sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan terus berjalan bersama kita. Dia akan terus mendampingi kita. Amin. Jadi 3 hal ini Bapak Ibu. Untuk tetap keep on going. Tetap berlari. Tetap berjalan maju di tengah tekanan, di tengah badai, di tengah persoalan, di tengah-tengah keterbatasan yang saat ini terjadi. Bangun manusia rohanimu. Yang pertama, berjalanlah bersama Tuhan. Yang kedua, dan yang ketiga, tetap fokus. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah di minggu ke depan, di hari-hari ke depan, kita lakukan firman Tuhan ini. Supaya kita menjadi pribadi yang tidak mudah lemah, tidak mudah menyerah, tidak mudah kalah, tapi pribadi yang tetap punya semangat, keep on going, berjalan terus. Bahkan setelah masa-masa pandemi ini berakhir, Bapak Ibu menjadi pribadi yang luar biasa imannya, memiliki banyak kesaksian, memiliki banyak terobosan, memiliki banyak cerita-cerita tentang Tuhan yang luar biasa. Karena yang dikejar adalah Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah mengecewakanmu, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini apabila ada di antara Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, kekasih yang sedang mendengarkan firman Tuhan dimanapun mereka berada, entah di rumah, entah di jalan. Ketika mereka mendengar firman ini Tuhan, kami berdoa, hamba berdoa Tuhan. Tantangan, pergumulan, persoalan seberat apapun yang sedang mungkin mereka hadapi. Bawa mereka untuk terus meningkatkan manusia rohani mereka. Bawa mereka terus untuk mereka melibatkan Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Dan bawa mata mereka untuk tetap memandang Tuhan. Mampukan mereka Tuhan. Di tengah-tengah masa sukar ini Tuhan. Mampukan anak-anak-Mu Tuhan. Curahkan belas kasihan-Mu Tuhan. Turunkan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk membuat mereka tetap berdiri teguh, berjalan maju tanpa melihat ke kiri dan ke kanan, sampai mereka menerima janji Tuhan. Terpujilah Bapa, inilah syukur kami pada minggu ini Tuhan. Kami berterima kasih untuk firman-Mu, materaikan ini dalam roh hati kami Tuhan, supaya firman ini kami hidupi dari waktu ke waktu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.